وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kembali kita dikumpulkan di majelis ilmu setelah sekian lama, ya hampir kurang lebih 2 minggu lebih. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa ditolong oleh Allah untuk bisa menyelesaikan pelajaran-pelajaran yang kita akan lalui. Terakhir kita sampai masuk pada alladzi yalzamu fihi niyatu al-imamati. Ya. Ya. Jadi apa yang sudah dipelajari itu supaya ilmu itu kokoh atau melekat, maka tidak ada cara yang paling baik kecuali apa? Mengamalkannya. Oleh karena itu, ketika orang belajar ilmu tentang haji misalnya kan, tapi hanya secara teori, itu masih belum gerambiang, belum ada gambaran. Tapi ketika orang berangkat sekali aja, sudah melekat itu. Oh, ketika kapan dia mulai ihram, kapan mulai dia memakai pakaian itu, kapan dia mulai tawaf, itu ada gambarannya. Tapi kalau secara teori, ini masih, orang Jawa itu bilang gerambiang, meraba-raba. Kayak apa toh? Hanya pelaksanaan haji di sana itu. Nah, oleh karena itu, apa yang sekarang ini sudah kita dapatkan dan mampu kita laksanakan, maka dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi wasilah bagi kita untuk membuat ilmu yang ada pada diri kita ini melekat. Baik, terakhir kita pembahasan tentang, kita ulangi sebentar, alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'atun. Jadi di dalam mazhab Syafi'i, seorang imam ketika dia sholat itu nggak wajib dia niat imamah, nggak wajib. Sholat isya, sholat maghrib, ini nggak wajib. Sholatnya sah, hanya saja apa? Dia nggak dapat pahala. Imamnya nggak dapat pahala kalau dia tidak meniatkan imamah. Makmumnya kalau nggak meniatkan makmum, batal sholatnya. Tapi imam nggak. Kecuali di 4 ini. Imam harus niat imaman. Niat sebagai imam. Itu lafaz imaman. Nah, misalnya apa? Usolli fardhal jum'ati imaman. Nah, tapi di sholat yang lain nggak wajib dia. Sholatnya sah, hanya saja apa? Kalau imam tidak berniat imam, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan pahala jamaah. Tapi kalau di 4 sholat ini imam tidak meniatkan imaman, maka sholatnya tidak sah. Misalnya seorang menjadi imam Jumat misalnya, setelah khutbah dia mengimami sholat kan, dia usolli fardhal jum'ati, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar kan dia meniatkan, saya niat sholat fardhu Jum'ah. Sudah kita aja, nggak ada niat dia sebagai imam, maka sholatnya tidak sah.
Nah, maka di 4 keadaan ini, 4 sholat ini, imam wajib niat sebagai imam. Kalau enggak, maka sholatnya tidak sah. Nah, apa ada toh imam yang dia tidak ini? Boleh jadi ghaflah. Ghaflah, apalagi orang sekarang ini ketika takbiratul ihram, semua urusan dunia itu ingat semua. Sesuatu yang tadinya lupa naruhnya di mana, ingat ketika sholat. Sesuatu yang hilang, ingat ketika sholat. Nah, ngafal nggak hafal-hafal, di sholat hafal malah. Nah, kalau di luar sholat ngafal nggak hafal-hafal, ketika dalam sholat hafal. Mubtada itu ada 2. Itu hafal ketika sholat. Ketika pas ujian nggak hafal. Nah, itulah syaitan itu tidak akan membiarkan Bani Adam untuk melakukan kebaikan, apalagi sholat. Hubungan antara dia dengan Allah. Nah, jadi lagi 4 keadaan ini imam wajib niat sebagai imam. Nah, kalau makmum di semua keadaan, kalau dia tidak niat sebagai makmum, misalnya orang sholat harusnya sebagai makmum, dia niat usolli fardhal isya'i, nggak ada niat, hatinya nggak ada meniatkan dia sebagai makmum. Artinya niat itu bukan harus diucapkan, enggak. Sekali lagi masalah talafut bin niat itu masalah khilaf, sudah pernah sering kali kita sampaikan. Nah, orang nggak bertalafut maupun talafut nggak masalah, orang nggak talafut nggak masalah, sholatnya tetap sah. Hanya saja ketika dia ghaflah, ketika takbiratul ihram Allahu Akbar ghaflah, atau dia niatnya tidak sebagai makmum, saya niat sholat fardu isya, udah. Nah, maka sholatnya apa? Tidak sah, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia menghubungkan sholat dia dengan sholat imam tanpa adanya niat. Kata jamaah kan itu, irtibatu sholatil makmum bi sholatil imam, menghubungkan sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Nah, ketika dia mengikuti gerakannya imam rukuk, dia ikut rukuk, i'tidal ikut i'tidal, sujud ikut sujud, tahiyat ikut tahiyat. Berarti apa? Dia memposisikan diri sebagai makmum tapi tanpa berniat, maka yang seperti ini batal. Nah, tapi imam hanya diwajibkan di 4 keadaan ini. Alladzi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un. Nah, perkara atau salat yang senantiasa niat itu senantiasa diwajibkan di dalam perkara itu adalah 4. Jadi ada 4 keadaan, 4 salat yang imam wajib niat sebagai imam. Yang pertama al-jumu'atu, salat Jumat. Salat Jumat imam harus niat imaman. Nah, yang kedua wal mu'adatu, salat mu'adah. Salat mu'adah itu bagaimana? Jamaah selesai salat, sudah selesai jamaah, mau nunggu jamaah kedua, nggak ada yang datang, nggak ada yang datang. Seperti pondok kan, semuanya sudah selesai salat semua, tinggal 1 orang. Nah, mau salat, perutnya sakit, kan harus menunaikan hajat dulu. Daripada dia salat sambil menggangi perut, nah, boleh jadi malah keluar di tempat nanti. Ya, maka apa? Tunaikan hajatnya dulu. Setelah tunaikan hajat, kembali ke masjid, jamaah sudah selesai. Nunggu yang lain, nggak ada yang lain. Orang sudah sholat semua. Kalau dia sholat sendirian, maka pahalanya 1, ya kan? Tapi kalau dia minta tolong, minta bantuan kepada yang sudah sholat, nah, tolong temani saya, biar saya mendapatkan pahala sholat jamaah, ya, sholat jamaah. Namanya sholat mu'adah. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah sholat tadi. Dia niatnya tetap niat fardhiyah, tapi dia beriktikad bahwa sholatnya adalah sholat nafliyah, sholat sunnah. Kalau sudah sholat asar, dia sudah sholat asar selesai.
Kemudian dia sholat lagi, sholat asar yang kedua. Ya, sholat asar yang kedua. Apa? Fardu lagi. Niatnya fardu tapi adalah dinilai apa? Nafli. Dinilai sholat sunnah. Ada syarat-syaratnya. Sebutkan, nanti lihat di kitab Takrirat itu. Disebutkan ada 14 syaratnya. Sholat mu'adah itu ada syaratnya. Gak boleh sembarangan. Semua sholat mu'adah. Nah, hanya sholat yang disyariatkan untuk berjamaah saja yang boleh mu'adah. Nah, jadi imam wajib niat sebagai imam kalau dia sholatnya sholat mu'adah. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan. Sholat yang dinazarkan dalam keadaan berjamaah. Misalnya Zaid, nah, seorang namanya Zaid, nazar dia, lillahi alayya an usalliya rak'ataini jama'atan. Boleh gak? Boleh. Nah, saya niat saya bernazar akan sholat 2 rakaat berjamaah. Gimana? Sholat subuh? Ya enggak terpenuhi, enggak. Ini sholat di luar sholat fardu. Dia bernazar. Kapan nazarnya akan tertunaikan? Ketika dia melaksanakan 2 sholat 2 rakaat sholat sunnah berjamaah. Nah terus gimana? Suruh orang lain, kamu nazar juga ya, nanti kita sholat bareng. Ya kalau ada pas kebetulan ada enggak apa-apa. Kalau enggak ada, kalau enggak ada, ya nyari orang. Ayo temani saya sholat berjamaah. Saya itu bernazar mau sholat 2 rakaat berjamaah. Nah, maka dia sholat berjamaah. Imamnya ketika itu ya berapa orang? Ya minimal 2 orang. Jamaah kan minimal 2 orang. Nah ketika itu imamnya wajib meniatkan sebagai imam. Nah, wajib berniat sebagai imam. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan. Yang keempat, yang terakhir adalah wal muqaddimatu fil matar. Salat yang didahulukan di dalam dengan sebab hujan. Jadi kalau sholat jamak karena hujan hanya dibolehkan sholat jamak takdim, nggak boleh jamak takhir. Kenapa? Ya belum tentu nanti ketika datang waktu takhirnya ini hujannya masih ada, ya kan? Kalau misalnya zuhur ini hujan, nanti aja sholat jamak takhir di asar nggak boleh. Sholat jamak karena hujan itu hanya boleh dilakukan dengan jamak takdim. Nah, sholat duhur dengan asar di waktu duhur, sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya. Nah, jadi syaratnya ada, harus masih tetap hujan ketika sampai sampai takbiratul ihram di sholat yang kedua. Banyak syaratnya. Masyaqqah karena masjidnya jauh dari masjid dan sebagainya. Jadi dan itu adalah rukhsah, enggak mesti juga diambil. Enggak mengambil enggak apa-apa juga. Nah, kalau ternyata ada yang mengambil ini, maka maka harus dilakukan secara berjamaah. Enggak boleh sendirian. Wah, hujan terus ini Pak zuhur. Sudahlah, kalau gitu saya niat jamak takdim sendirian. Loh, kamu sholat lagi apa? Saya sholat jamak takdim, sholat asar. Nah, kok sendirian? Nah, nggak boleh yang seperti ini. Ketika dia sholat jamak takdim karena sebab hujan, maka harus dilaksanakan berjamaah dengan syarat-syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi, maka boleh dilakukan. Kalau syaratnya nggak terpenuhi, maka tidak boleh dilakukan. Nah, seperti kita di pondok ini nggak terpenuhi syaratnya. Tidak terpenuhi.
Nah, nanti lihat syaratnya, syarat kalau kita nanti masuk pada sholat jamak, nanti kita akan sebutkan syaratnya. Jadi 4 sholat ini wajib dilaksanakan dalam keadaan berjamaah dan imamnya wajib berniat sebagai imam, imaman. Jadi ketika dia sholat, misalnya usolli fardhal jum'ati imaman, Allahu Akbar. Nah kemudian, niatnya kapan? Niatnya ketika takbir sama. Nah, sekali lagi masalah talafut bin niyah ini adalah masalah khilafiyah yang tidak perlu kita besar-besarkan. Masalah khilaf itu ketika kita mencikapi masalah khilaf itu dengan terpelajar, maka khilaf itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Wajar aja khilaf. Dari dulu sahabat sudah terjadi khilaf. Dari zaman a'immah dulu, Imam Syafi'i berbeda dengan gurunya Imam Malik. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i di banyak masalah. Dan orang dulu gak ada yang bertengkar. Iya kan? Imam Syafi'i apa pernah antum dengar riwayat satu asar Imam Syafi'i bertengkar dengan Imam Ahmad? Yang ada Imam Ahmad selama 40 tahun selalu dalam sholatnya mendoakan Syafi'i. Banyak sekali pujiannya. Oleh karena itu, ketika kita menyikapi khilaf itu dengan terpelajar, maka khilaf itu menjadi sesuatu yang wajar aja. Nah, tapi kalau kita menyikapinya dengan sesuatu yang tidak terpelajar, ya akhirnya menjadi sesuatu yang nggak wajar. Nah, seperti banyak sekarang ini masalah-masalah khilafiyah yang dari dulu itu ada. Dari dulu ada, pengennya menyatukan. Mau orang sekelas a'immah saja tidak bisa bersatu mereka. Apalagi kita ini, berapa kemampuan kita di dalam mencerna ayat, mencerna hadis-hadis ahkam dan sebagainya. Ilmu kita ini sedikit. Sehingga apa? Kita tahu diri, tahu memposisikan diri. Tidak melakukan atau berbuat di luar kapasitas kita, di luar kemampuan atau kadar ilmu kita. Kita ini kan semua muqallid, ya kan? A'immah di dalam ilmu usul, nah, ulama usul itu membagi manusia kan menjadi 2, mujtahid dan muqallid. Siapapun dia, ketika dia tidak sampai pada derajat mujtahid, maka namanya muqallid. Apapun dia, meskipun dia tahu dalil atau nggak tahu dalil. Mujtahid bertingkat-tingkat, muqallid juga ada tingkat-tingkatannya. Ada muqallid yang tahu dalil, tapi kalau dia suruh beristimbat, nggak bisa dia. Nah, namanya muqallid. Mujtahid pun bertingkat-tingkat. Ada mujtahid mutlak, ada mujtahid madhab, ada mujtahid madzahib. Ya, oleh karena itu kita tahu diri sebagai orang awam atau orang muqallid. Ya, tidak melampaui kadar kita sebagai seorang muqallid. Ini masalah. Jadi wajibnya niat imam, niat sebagai imam di 4 sholat.